Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Akhirnya setelah 1 tahun, Honda SUV RS hadir dalam bentuk konsep. Akhirnya di bulan November 2022 ini, mereka menghadirkan versi produksi massal dan diberi nama, ini dia, Honda WRV. Lantas seperti apa mobilnya, kami akan menyampaikan dalam 8 hal yang Anda harus ketahui dari mobil ini. Let's go! Desain bagian depan, memang dia sedikit berbeda dengan Honda SUV RS saat pertama kali diperkenalkan pada ajang IMS 2021. Dia lampunya desainnya seperti ini dan dia sudah menganut teknologi LED, dan untuk lampu sennya dia menggunakan lampu sen sequential. Untuk grillnya dia menggunakan honeycomb seperti itu dan ada aksen chrome-nya. Kemudian untuk tipe RS dia tentu dilengkapi dengan emblem RS di bagian grill sama seperti model-model Honda lainnya. Dan untuk fog lamp dia ukuran cukup kecil dengan LED, dan untuk bagian bumpernya dia dilengkapi dengan aksen hitam berpadu dengan aksen front guard di bagian depannya. Desain samping bisa dilihat dia mencirikan sebuah SUV yang memang cukup maskulin dengan penggunaan overfender. Overfender ini menjadi ciri khas sebuah SUV terkini. Kemudian bagian atas dia dilengkapi dengan roof rail seperti itu yang berwarna hitam, dan untuk tipe tertingginya dia memang dilengkapi dengan warna dual tone seperti ini. Ground clearance 220 mm, dan yang menjadi ciri khas sebuah Honda WRV adalah handle pintu bagian belakangnya karena dia mirip dengan Honda HR-V yang diletakkan di bagian pilar. Kemudian untuk pelek dia menggunakan diameter 17 inci, dan ini untuk tipe RS dia warnanya seperti ini dual tone. Sedangkan untuk tipe E dia menggunakan diameter ring 16 dengan warna single tone silver. Dan bagian belakangnya desain bisa dilihat dia sudah menggunakan lampu LED seperti ini. Kemudian untuk tipe tertinggi dia tidak dilengkapi dengan rear fogger, dia polos sama sekali seperti ini, dan dia sudah dilengkapi dengan kamera parkir dan juga ada sensor parkirnya. Desain, memang dia dashboardnya ini desainnya mirip-mirip dengan Honda BR-V karena memang cukup banyak model Honda yang menerapkan desain dashboard yang sama. Tapi dia ada detail-detail yang untuk tipe RS ini berbeda, yaitu penggunaan aksen warna merah di bagian sini dan ada bahan soft touch sedikit di bagian tengahnya. Untuk material dia pasti keras semuanya, tidak ada plastik empuk. Setir dia ini cukup menarik, dia menggunakan kulit seperti ini dengan balutan jahitan merah yang cukup enak digenggam. Kemudian instrumen cluster dia masih analog, tetapi untuk bagian multi information display dia menggunakan digital. Jadi ini instrumen cluster ini mirip-mirip dengan Honda BR-V. Kemudian kita lihat bagian lainnya, jok dia ini rasanya ini mirip-mirip dengan Honda BR-V. Kemudian bagian tengah ada center console yang kapasitasnya memang dia tidak terlalu luas, tetapi untuk bagian atas ini dia dilengkapi dengan jahitan kulit seperti ini. Handbrake dia masih manual. Kemudian transmisi dia menggunakan transmisi otomatis CVT. Akomodasi bagian belakang, oke, kita bisa lihat dia cukup enak duduk bagian belakangnya. Bisa dilihat untuk ruang kaki ini masih sangat luas, ruang kepala masih sangat luas. Jadi secara overall dia lebih lega dibandingkan Honda Brio, tetapi memang tidak selega Honda BR-V untuk duduk di jok baris keduanya. Kemudian untuk tipe RS ini dia dilengkapi dengan jok kulit seperti ini, dan dia ada motif-motif warna merahnya seperti ini, jahitan warna merah. Kemudian dia untuk tingkat kerebahannya memang dia hanya ada satu setelan, jadi tidak bisa disesuaikan untuk bagian sandaran joknya seperti ini. Tetapi secara overall ini duduk belakangnya cukup menyenangkan untuk sebuah small SUV. Akomodasi bagasi, kita lihat. Bukanya tentu manual, dia tidak ada sistem elektrikal sama sekali, dan kapasitas bagasi ini cukup luas dan dia menjorok ke bagian dalam. Kemudian untuk ban serep dia menggunakan full size. Memang ini sebuah ciri khas sebuah mobil Honda di mana dia memiliki kapasitas bagasi yang besar, tetapi ban serepnya masih full size. Kemudian untuk jok baris kedua dia bisa dilipat secara 40-60, tetapi sayangnya memang ketika dilipat dia tidak begitu rata dengan lantai. Untuk bagian depan, untuk posisi berkendara ini cukup menyenangkan. Untuk setir memang dia hanya tilt, tidak bisa teleskopik, tetapi ini cukup, rasanya masih cukup menyenangkan. Memang lebih baik lagi ketika ditambahkan untuk fitur pengaturan teleskopik. Kemudian untuk joknya bisa diatur maju mundurnya dan tinggi rendahnya meski secara manual
Dan untuk posisi duduknya memang dia tidak setinggi BR-V, tidak lebih commanding daripada BR-V, tetapi ini rasanya ya cukup ergonomis. Head unit dia menggunakan aftermarket seperti ini, dia bukan yang tipe terintegrasi, tetapi dia ada fitur konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Lalu untuk AC sendiri, dia menggunakan digital, ini mirip dengan Honda BR-V ya, karena secara keseluruhan ini desainnya mirip dengan Honda BR-V. Dan untuk bagian tengahnya ini, dia ada power outlet 12 volt, USB slot 2 buah. Kemudian di tipe tertingginya yaitu RS with Honda Sensing. Nah, namanya saja sudah Honda Sensing. Ya, mobil ini dilengkapi dengan fitur radar Honda Sensing yang sangat lengkap di kelasnya. Karena dia dilengkapi dengan fitur radar adaptive cruise control, lane keeping assist, dan beberapa fitur-fitur radar lainnya. Untuk mesinnya dia sama dengan Honda BR-V dan hanya ada satu pilihan untuk Honda WRV tipe Indonesia. Mesin ini berkapasitas 1500 cc, 4 silinder iVTEC yang mampu menghasilkan tenaga 121 PS serta torsi 145 Nm. Dan hanya ada satu pilihan transmisi, yaitu transmisi otomatis CVT, dan mengalirkan semua tenaganya ke roda depan. Nah, sebagai sebuah small SUV atau mini SUV, tentu Honda WRV ini akan bersaing dengan para rivalnya seperti Toyota Race, Daihatsu Rocky, Nissan Magnet, dan juga Kia Sonet. Untuk harga, Honda WRV tersedia dalam 3 varian. Tipe E yang seperti ini dijual dengan harga 271,9 juta, tipe RS 289,9 juta, dan tipe RS with Honda Sensing seharga 309,9 juta rupiah. Ya, posisi nyetir tuh enak loh. Seperti saya sebutkan juga sebelumnya, dia tidak dilengkapi dengan pengaturan setir secara teleskopik, tapi ini better gitu dibandingkan BR-V misalkan, karena dia pas aja gitu untuk tinggi saya 177 cm. Kemudian dengan desain kap mesin yang melandai bagian depannya itu, dia tuh visibilitasnya jadi luas gitu, apalagi ketika melihat objek yang berada di lebih rendah dari mobil tuh rasanya gampang sekali. Kemudian sebagai sebuah SUV itu hal yang paling krusial adalah tentunya suspensi ya. Rasa suspensi ya, ini kita melewati sedikit jalan yang trotoar. Memang suspensi sih bukan yang terempuk di kelasnya. Dia so far agak mirip-mirip dibandingkan pesaingnya, seperti misalkan Toyota Race gitu. Jadi dewasa-dewasanya mirip. Tapi untuk bagian depannya dia suspensi itu terasa lebih halus dibandingkan bagian belakang. Nah, bagian belakang itu agak lebih dewasa dibandingkan bagian depan. Mungkin hal itu untuk mengakomodir misalkan mobil ini membawa penumpang yang banyak, atau juga bagasi dengan muatan yang penuh. Dan mesinnya karena ini jalanan agak ramai, jadi tidak bisa mengetes akselerasi. Mungkin next time kita akan tes akselerasi pada saat review jangka panjangnya. Tetapi mesin dengan tenaga 121 PS yang sama dengan Honda City Hatchback maupun Honda BR-V dan HR-V tipe E dan SE, itu rasanya kami yakin tidak akan menjadi sebuah masalah, mengingat dimensi mobil ini lebih kompak. Bobotnya tentu akan lebih kompak dibandingkan BR-V dan HR-V yang di sana pun di model-model itu kami tidak menemukan masalah yang berarti. Tapi ya, coba kita tes sedikit. Memang CVT Honda itu enak ya. Halus ketika dibawa berkendara, halus, agresif ketika melakukan akselerasi. Itu adalah CVT-nya Honda, karena memang mereka sudah mendevelop CVT Honda itu cukup lama. Kemudian untuk fitur Honda Sensing-nya, dia fitur radar ini terlengkap di kelasnya dengan harga 309,9 juta dibandingkan misalkan Toyota Race atau juga Daihatsu Rocky. Ini yang paling lengkap karena dia sampai ke tahap adaptive cruise control ada, kemudian ada lane keeping assist. Memang dia low speed follow tidak ada karena dia masih menggunakan rem tangan secara manual, belum yang electric parking brake ataupun auto hold. Jadi mekanisme dari low speed follow itu diperlukan rem parkir elektrik. Well, secara kesimpulan mobil ini cukup menyenangkan, desainnya juga cukup atraktif, kemudian interiornya juga akomodasi yang menjadi nilai lebih dari mobil ini. Ketika duduk di bagian belakang itu rasanya itu mungkin dia yang terlega di kelasnya dibandingkan Kia Sonet atau Toyota Race. Kemudian mesinnya paling bertenaga di kelasnya, 121 PS serta torsi 145 Nm.
transmisi CVT, fitur radarnya paling lengkap, dan karakter suspensinya ya mirip-mirip lah dengan rivalnya. Memang dia sedikit dewasa untuk bagian belakangnya, tapi bagian depannya ini rasanya cukup nyaman. Jadi begitu 8 hal yang Anda harus ketahui dari Honda WRV, sang penantang Toyota Race dan juga Nissan Magnet. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.